Ayo mulai saat ini kita niatkan, ya Allah, hamba mohon kepadamu, hamba berniat makan, hamba mohon ya Allah jadikan setiap makanan ini tenaga untuk diri hamba, tenaga yang menjadikan hamba semangat untuk ibadah. Tuh teman-teman, nanti apa yang kita makan akan benar-benar menjadi tenaga yang menjadikan diri kita semangat untuk ibadah. Baik itu ibadah tentang perkara sholat, baik itu ibadah tentang perkara puasa, tentang perkara zikir, sholawat, menebar benih-benih kebaikan, berbuat baik kepada seseorang, menebar kebaikan kepada alam semesta. Pasti tenaga itu akan menjadikan tenaga-tenaga untuk ibadah. Ya, sehingga apa? Munculnya bukan lagi kolesterol, munculnya bukan lagi diabetes, munculnya bukan lagi penyakit jantung, munculnya bukan lagi penyakit lambung. Orang habis makan tidur akan muncul penyakit-penyakit itu. Kenapa? Makannya sama seperti binatang. Tanpa niat. Hanya sebatas bismillah, Allahumma barik lana. Hanya sebatas itu. Namun gak punya progres untuk apa sih tujuan dia makan. Kalau hanya sebatas makan sebagai bentuk lapar, memenuhi hak tubuh, kemudian hanya sebatas kepengin, ya sama atudak seperti binatang. Ya, sama atudak seperti binatang. Nanti ujung-ujungnya habis makan ngantuk. Sehingga Pak malas untuk ibadah, malas untuk gerak, habis makan bawahnya ngorok, pengen tidur. Sama, kalau makannya tidak diniatkan untuk ibadah, ya seperti itu. Ternyata selama ini gak ada bedanya kita dengan binatang. Makan hanya sebatas lapar, makan hanya sebatas cari kenyang, makan hanya sebatas kepengin. Coba kalau diniatin ibadah. Diniatin itu amal soleh. Kita niatkan sebagai apa? Memenuhi hak tubuh kita. Dan kita niatkan agar setiap makanannya menjadi tenaga. Tenaga yang menjadikan diri kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Kalau semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, insya Allah habis makan seger. Bukan kekenyangan ngantuk. Bukan, habis makan seger. Habis makan jadi tenaga. Habis makan berbuat baik. Habis makan, misal ada panggilan Allah dengan azannya, datang langsung segera segera mendirikan sholat. Tuh teman-teman, makanya mulai saat ini yuk, bismillah, kita rubah perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan kita. Ternyata kebiasaan itu adalah kebiasaan binatang. Bagi orang yang sudah mengenali diri, dia akan hati-hati saat ia makan. Bagi orang yang belum mengenali dirinya, ia makan sebagaimana binatang. Tuh, penting nggak belajar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Rabbmu. Kira-kira penting nggak kita belajar mengenali diri? Kira-kira penting nggak teman-teman? Belajar mengenali diri itu kira-kira penting nggak? Penting ya. Makanya hayu mulai saat ini kita terus belajar kenali diri kita. Karena kalau kita sudah bisa mengenali diri kita, kita akan paham sejatinya manusia dan sejatinya hamba. Kenapa? Boleh jadi kita mengaku hamba, namun belum tentu Allah melihat kita sebagai seorang hamba. Boleh jadi kita dilihat sebagaimana manusia biasa pada umumnya. Kita mengaku hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Belum tentu Allah mengakui kita hambanya. Belum tentu. Belum tentu atuh. Makanya hayo sedikit demi sedikit kita belajar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Kita sama-sama belajar. Semoga Allah senantiasa bimbing diri kita untuk terus istiqomah, menata hati, memperbaiki diri. Karena yakinlah saudaraku, barang siapa yang menata hatinya, Allah tata kehidupannya. Barang siapa yang belajar memperbaiki hatinya, Allah perbaiki semuanya. Bukan hanya penyakit doang yang sembuh. Masalah kehidupan pun Allah perbaiki semuanya. Maka inilah pentingnya hati. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Adanya keburukan dalam catatan kehidupan kita, adanya keburukan yang saat ini kita lakukan, yang kita rasakan, boleh jadi itu buah daripada cerminan hati kita yang masih buruk, cerminan hati kita yang masih banyak penyakit, cerminan hati kita yang masih banyak kotoran. Termasuk dengan adanya penyakit pun sama gambaran daripada hati kita yang masih memiliki banyak penyakit. Gambaran hati yang masih memiliki banyak penyakit. Karena kalau orang hatinya sehat, insya Allah badannya sehat. Namun kalau orang hatinya ada penyakit,
Nah, jangan kaget kalau hidup banyak penyakit. Jangan kaget. Karena selama ini kita hanya sibuk perkara kulit. Kita selama ini hanya sibuk perkara topeng. Sibuk perkara baju. Sibuk perkara bungkus. Ketika bungkusnya sakit, segera diobatin. Buru-buru cari obat. Buru-buru cari ikhtiar. Namun giliran hatinya yang sakit, boro-boro sadar hatinya berpenyakit. Nah, inilah kenyataannya. Inilah kenyataannya. Sering saya analogikan, orang sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala, cari pereda sakit kepala. Ada orang sakit gak sembuh-sembuh, buru-buru berobat kemana-mana. Nabung lah, ngumpulin duit lah, sampai jual tanah, sampai hutang dan lain sebagainya. Demi untuk apa? Demi untuk berobat jasad. Padahal jasad tidak dibawa mati, jasad tertinggal di alam bumi, jasad dikuburkan. Namun ketika hati yang sakit, boro-boro diobatin. Jangankan diobatin, sadar hatinya sakit aja enggak. Itulah kita. Sok, kalau ada pikiran buruk, emang kita langsung segera diobatin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedikit orang yang ketika berpikir buruk langsung beristighfar, sedikit. Sedikit. Orang ketika berpikir buruk tiba-tiba istighfar itu hanya sedikit. Apalagi ketika melihat tetangga beli kulkas, kita merasa iri. Itu penyakit hati. Udah diobatin belum yang kayak gitu? Ketika suami lagi sibuk ngapain gitu, kita nanya nggak dijawab, emosi nggak? Udah diperbaiki belum yang kayak gitu? Makanya bismillah, semoga dengan istiqomah, dengan wasilah room ini, dengan obrolan ini menjadikan jalan untuk kita terus belajar menata hati, memperbaiki diri, ngobatin hati. Karena jangan sakit kepala doang yang diobati, jangan stroke-nya doang yang diobati, jangan asam lambungnya doang yang diobati, jangan penyakit jantungnya doang yang diobati, jangan diabetesnya doang yang diobati. Hatinya obati. Kan bukankah jika hatinya baik semuanya baik? Jika di hati ada penyakit, jika di hatinya ada penyakit, yang lain pun akan ikut sakit. Kenapa kita selama ini hanya fokus kepada bungkus saja? Kenapa kita selama ini hanya fokus perkara kulit saja? Kenapa kita hanya fokus perkara casing saja? Ya, makanya mulai saat ini, hayu, ketika ada pikiran buruk, segera obati, segera istighfar, segera mohon ampun. Ketika melihat sesuatu menjadikan diri kita emosi, menjadikan diri kita berprasangka buruk, segera istighfar. Jika mendengar sesuatu menjadikan diri kita kalut, menjadikan diri kita emosi, segera istighfar. Jika ada rasa iri, dengki, hasad, hasud, segera istighfar. Ya, apalagi jika meyakini sesuatu melebihi yakinnya kepada Allah. Ini hati-hati teman-teman. Contoh yang paling sederhana. Nih, gara-gara obat ini penyakit saya jadi sembuh. Wah, untung kemarin saya minum obat itu. Kalau saya kemarin gak minum obat itu, nggak tahu dah. Mungkin masih sakit kepala saya. Hati-hati. Itu justru penyakit hati yang sangat berbahaya. Ya, penyakit hati yang sangat berbahaya ketika meyakini sesuatu melebihi yakin kita kepada Allah. Untung saya ketemu dia. Coba kalau nggak ketemu dia, mungkin saya nggak celaka. Ini penyakit hati yang paling berbahaya. Meyakini sesuatu melebihi yakinnya kepada Allah. Udah diobatin belum yang kayak gitu? Udah diobatin belum? Ya. Untung saja kemarin saya nginjek rem. Akhirnya nggak jadi kecelakaan. Meyakini sesuatu melebihi yakin kita kepada Allah bisa menjadi penyakit yang paling berbahaya. Selama ini banyak nggak kita melakukan hal kayak gitu? Meyakini sesuatu melebihi yakin kita kepada Allah. Ya, meyakini sesuatu melebihi yakin kita kepada Allah. Yuk, sekarang kita belajar. Jangan lagi seperti itu. Wah, gara-gara ketemu room ini sekarang alhamdulillah saya jadi baik. Hati-hati. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan room ini. Gitu, bukan gara-gara room ini, bukan. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan room ini. Allahnya dulu yang disebut, Allahnya dulu yang dipanggil. Tuh ya. Tuh. Jadi kita harus belajar, jangan mengedepankan sesuatu selain daripada Allah. Apapun yang, misal contoh kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, selalu kedepankan Allah. Sebut Allah, panggil Allah, pujilah Allah. Ya. Berarti tentang penyakit, puji Allah dulu. Betul. Alhamdulillah, lewat perantara sakit ini Allah ampuni dosa, Allah gugurkan dosa. Ayo.
Daripada, ya Allah, kenapa engkau titipkan penyakit ini? Daripada kita bersikap seperti itu, lebih baik, alhamdulillah ya Allah, engkau titipkan penyakit ini. Hamba mohon jadikan penyakit ini penggugur dosa hamba. Bukankah Rasulullah juga bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Kenapa? Karena boleh jadi perilaku perbuatan kita, dosa kita yang terus bertambah, istighfar kita yang jarang, tobat kita yang jarang. Boleh jadi ada istighfar yang tidak cukup untuk menggugurkan dosa kita, ada dosa yang tidak cukup dengan istighfar, maka dengan perkara penyakitlah Allah gugurkan dosanya. Pernah nggak kita bersyukur kepada Allah? Atau jangan-jangan ketika ada penyakit kita malah menyalahkan yang lain? Gara-gara makan daging saya jadi pusing, gara-gara makan gula, es teh kemarin akhirnya gula saya jadi tinggi. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu enggak? Yuk, sekarang kita berubah. Jadilah orang yang waras. Makanya Pak, inilah pentingnya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Makanya tentang kebiasaan-kebiasaan seperti itu, yuk sekarang kita hijrahkan. Sekarang kita berpindah, jangan lagi seperti itu, meyakini sesuatu melebihi yakin kita kepada Allah. Gimana hidup akan dekat dengan syukur kalau seperti itu? Ya ada hidupnya dengan keluh kesah terus, dikit-dikit kurang, dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit nggak terima dengan keadaan, dikit-dikit ngeluh. Akan melahirkan hal-hal seperti itu. Bukankah Allah bersama dengan orang yang sabar? Allah menambahkan nikmat kepada orang yang bersyukur. Dan satu hal, azab Allah sangat pedih kepada orang-orang yang kufur. Mengeluh bagian daripada kufur. Ya, semangati diri kita untuk terus belajar menjadi lebih baik lagi. Semangati diri kita. Ya, mulai saat ini rubah mindset seperti itu, rubah hal-hal seperti itu, meyakini sesuatu melebihi yakin kita kepada Allah. Rubah. Segala sesuatu libatkan Allah, segala sesuatu kedepankan Allah, termasuk perkara penyakit. Ya, perkara penyakit langsung ingat dengan Allah. Ingat dengan Allah otomatis kenapa? Karena ingat dengan dosa. Ya. Jadi ada penyakit bukannya diingat-ingat, kemarin saya tuh makan apa ya? Jangan kayak gitu. Ya mungkin kemarin kayak gitulah nggak apa-apa. Sekarang jangan. Kemarin saya makan apa ya? Perasaan saya nggak makan apa-apa, tapi kenapa sakit? Kenapa mau nyalahin makanan? Apapun yang terjadi dengan tubuh kita, baik itu penyakit, segera ucapkan rasa syukur. Aneh nggak? Aneh. Aneh. Bagi orang-orang yang belajar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, justru hal seperti ini adalah pijakan untuk kita lebih kenal diri sendiri. Ketika datang penyakit, merasakan sakit, memang betul awali dengan istighfar. Jangan lupa bersyukur. Kenapa? Ternyata di balik penyakit itu adalah hadiah terindah dari Allah. Jika kita ridho menerima penyakit kita, sabar dalam menjalaninya tanpa keluh kesah, Allah gugurkan dosa kita, Allah ijabah setiap doa kita. Indah nggak hadiahnya? Indah nggak hadiahnya? Indah banget ya. Hadiah digugurkannya dosa, diijabahnya setiap doa, itu kan hadiah yang indah banget. Makanya lewat perantara sakit, lewat perantara penyakit bisa menjadi hadiah indah. Makanya kalau sedang dikasih kado yang indah sama Allah, harus bahagia dong. Bukan harus manyun, cembetut, bukan harus sambil ngegrundel, sambil mengeluh. Sakit, nanti kerjaan saya gimana, nanti pekerjaan rumah gimana, nanti penghasilannya gimana. Dah, mau sakit, mau sehat, jatah rizki kita tetap aja segitu. Tetap aja segitu. Ya, bismillah ya. Bismillah, ayo sedikit demi sedikit kita belajar menuju kehidupan yang indah. Belajar menuju kehidupan yang indah. Ketika segala sesuatu libatkan Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Siapa kita? Tanpa melibatkan Allah, siapa kita? Kita manusia yang penuh dengan kendala, sedangkan Allah Rabb yang Maha memiliki kendali. Siapa kita kalau hidup tidak mengandalkan Allah? Emang kita bisa menyelesaikan masalah kita tanpa Allah ikut campur? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya mulai saat ini, hayo kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Apapun yang kita rasakan, yang kita alami, ingat Allah terlebih dahulu. Datang penyakit, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan penyakit ini. Hamba mohon jadikan penyakit ini penggugur dosa hamba. Ampuni segala sifat, perilaku, perbuatan hamba. Orang dikasih sakit, dititipi sakit, dia langsung sadar dengan dosa. Nggak pakai lama sembuhnya. Nggak pakai lama.
Orang ketika ditipisi sakit, dia langsung belajar memperbaiki sifat perilaku perbuatannya. Gak pakai lama sakitnya. Kenapa? Sakit bisa dikategorikan ujian, sakit bisa dikategorikan teguran, sakit bisa juga dikategorikan musibah atau azab. Kita nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah nyerem-nyeremin juga. Kategori kita teguran aja. Kita ditegur karena apa? Karena melakukan kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, otomatis kita ditegur. Oleh siapa? Pihak berwenang. Oleh polisi ditegur. Kamu melakukan kesalahan. Enggak, gini-gini. Ternyata terbukti melakukan kesalahan. Habis itu dipenjara. Dipenjara katakanlah 10 tahun buah daripada kesalahan kita. Namun, ketika kita mengakui kesalahan kita menunjukkan ketika di dalam penjara, kita menunjukkan, kita melakukan perubahan, di mana perubahan itu diakui oleh kepolisian. Sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Boleh jadi hukuman 10 tahun, bisa berkurang jadi 5 tahun. Bisa berkurang jadi 3 tahun. Begitupun sama tentang penyakit. Boleh jadi jatah sakit kita saat ini, dikasih sakit asam lambung, katakanlah. Jatahnya 10 tahun. 1 tahun bisa sembuh. Jika apa? Kita melakukan perubahan. Dikasih stroke, jatahnya 5 tahun misal. 1 bulan bisa sembuh. Ketika apa? Melakukan perubahan. Memperbaiki kesalahan. Bisa sembuh teman-teman. Makanya Pak, penyakit lama nggak sembuh-sembuh, tandanya apa? Tanda belum ada perubahan dalam dirinya. Tanda belum adanya perubahan, baik sifat, perilaku, perbuatan, belum ada perubahan. Ya. Saya udah tobat, saya udah sodako, saya udah kafarat. Kenapa belum sembuh? Ya karena belum melakukan perubahan. Belum melakukan perubahan. Ya, tobatnya mungkin udah. Sholatnya mungkin udah. Kemudian kafaratnya mungkin udah. Namun sifat perilaku perbuatannya belum dirubah. Bukankah orang sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kenapa setelah salam tetap aja masih melakukan hal itu? Bukankah puasa itu menahan hawa nafsu? Kenapa setelah berbuka masih aja kita bermain nafsu? Ayo. Ibadahnya mungkin dijalanin. Namun perilaku perbuatannya belum dirubah. Sarwa atau tidak? Sama aja. Gak ngaruh. Sama aja. Kenapa? Sebaik-baik sholat adalah orang yang tetap menjaga sholatnya setelah ia salam. Nah, ini ya teman-teman ya. Sebaik-baik sholat adalah ia yang tetap menjaga sholatnya setelah ia salam. Sholat ditutup dengan apa? Salam. Setelah salam, apakah kita masih bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Setelah kita salam, apakah kita masih bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Jangan-jangan begitu salam langsung buka HP, langsung scroll, langsung update status, atau mungkin langsung ingat dengan kesalahan orang saat lagi sholat, akhirnya diujapri. Jangan-jangan seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi, sebaik-baik sholat adalah orang yang bisa menjaga sholatnya setelah ia salam. Ia tetap sholat setelah salam. Itu orang hebat. Bahkan sholat itu sesuatu yang luar biasa. Ditutup dengan cinta. Kita berikan salam, tebarkan cinta. Kepada siapa? Sebelah kanan. Salam kepada apa? Sebelah kiri. Maksudnya apa? Kepada kebaikan, keburukan. Kita tetap menebarkan cinta. Ya, kita tetap menebarkan cinta. Ya. Makanya Pak, sholat terbaik adalah ia yang tetap menjaga sholatnya setelah salam. Begitupun puasa. Puasa terbaik adalah bagi mereka yang tetap menahan hawa nafsunya setelah ia berbuka. Itu puasa terbaik. Ketika lagi puasa, ia pandai menahan nafsu. Tidak marah, tidak melakukan hal-hal yang buruk. Namun setelah berbuka, apakah masih tetap bisa menahan hawa nafsunya? Ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita persiapkan. Ya teman-teman. Yuk, sedikit demi sedikit kita tata itu semua. Sedikit demi sedikit kita perbaiki itu semua. Maka insya Allah jika kita hidup seperti itu, sehat zohiron, sehat wabatinan. Sehat. Sekalinya sakit kepala, astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah yang masih banyak beban pikiran dunia ini. Hamba mohon ya Allah, ajarkan hamba ya Allah untuk tidak terikat dengan perkara dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik pundaknya. Udah, kalau sadar gitu sok, nggak pakai lama, sakit kepalanya sembuh. Sembuh sakit kepalanya. Sok kalau nggak percaya dipraktekin. Kalau nggak percaya praktekin.
Pundak sakit sebelah kanan, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni hamba yang masih banyak ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, yang masih banyak kekhawatiran kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada siapa itu. Ampuni hamba ya Allah, bimbing hamba agar tidak ada kemelekatan dengan mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sembuh sakit pundak sebelah kanan. Begitupun ketika sakit pundak sebelah kiri, mohon ampun kepada Allah, ampuni hamba ya Allah, hamba yang masih banyak ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akan sesuatu yang sudah Engkau takdirkan. Ampuni hamba yang masih khawatir akan hari esok, akan rizki darimu, akan bingung belum dapat buat bayar cicilan. Ampuni hamba yang masih memikirkan hal seperti itu. Ampuni hamba pula ya Allah yang masih takut dengan kematian. Orang anxiety yang takut dengan kematian, sakit enggak pundak sebelah kiri? Sakit enggak belikat sebelah kiri? Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun. Bismillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarik, sembuh. Sok, enggak pakai lama. Enggak pakai lama, sembuh. Waalaikumsalam Bu Rita. Enggak pakai lama, sembuh. Yang kepalanya kelayangan, kepalanya sering pusing, mohon ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni hamba yang masih banyak beban pikiran dunia ini ya Allah, yang masih banyak ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akan perkara dunia ini. Hamba mohon ampunanmu ya Allah, bimbing hati ini ya Allah untuk tidak mencintai berlebih, untuk tidak ada kemelekatan dengan dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarik, sembuh sakit kepalanya. Kalau nggak percaya praktekin, karena di room ini adalah room praktek, bukan room angan-angan. Sembuh dengan cara angan-angan, enggak. Sini yang pengen sembuh berubah, yang pengen sembuh lakukan perubahan, yang pengen sembuh lakukan ikhtiarnya. Bukan sembuh dengan angan-angan. Contoh, sembuh dengan angan-angan, sembuh dengan iming-iming itu kayak gimana? Dengan ibu memakai minyak ruqyah, buhul akan hilang, penyakit akan sembuh. Itu sembuh iming-iming, sembuh angan-angan namanya. Sembuh itu harus ada doa dan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Emang pakai olesan minyak? Bukan. Ikhtiarnya harus ada perubahan diri. Memang diberikan sakit dengan tujuan cari minyak ruqyah gitu? Enggak. Allah titipkan penyakit dengan tujuan agar kita berubah. Bukan beli minyak ruqyah, bukan beli garam ruqyah. Bukan. Tujuan Allah titipkan penyakit, Allah hanya ingin kita berubah. Giliran ada garam ruqyah aja dibeli. Giliran ada minyak ruqyah aja dipantengin, ditungguin. Padahal satu minyak harganya 50.000, dikasih nama ruqyah jadi 300.000, dibeli. Tanda apa? Tanda lemahnya iman. Emang yang nyembuhin penyakit kita minyak ruqyah? Emang yang menyembuhin penyakit kita garam ruqyah? Bukan guys, bukan. Allah yang menyembuhkan. Jika Allah tidak menghendaki sembuh, mau ikhtiar sampai ke ujung negeri sekalipun gak bakal sembuh. Kenapa tidak mengutamakan Allahnya dulu, mengedepankan Allahnya dulu? Kenapa hanya sibuk dengan ikhtiarnya saja? Gimana mau sembuh atuh dah? Ya teman-teman. Inilah jalan menuju kewarasan, jalan menuju sehat, jalan menuju berkah. Ketika kita lagi sesak nafas dikarenakan karena nafas pendek, secara penyakit adanya paru-paru, masalah di paru-paru. Mohon kepada Allah, paru-paru itu ada dua wilayah, paru-paru atas, paru-paru bawah, dada atas, dada bawah. Dada atas disebutnya wilayah Nabi Musa berkaitan dengan kesombongan sebagaimana sombongnya Firaun. Apa sih sombongnya Firaun? Keakuan yang tinggi. Dada bawah yaitu disebutnya wilayah Nabi Ibrahim berkaitan dengan apa? Kemusyrikan. Kita mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Ampuni segala sifat keakuan hamba yang tinggi. Ampuni segala kemusyrikan. Meyakini sesuatu melebihi yakin hamba kepadamu ya Allah. Hamba mohon ampuni ya Allah. Astagfirullah. Tarik. Sok dipraktekin. Dengan penuh kesadaran. Mohon ampun dengan sungguh-sungguh. Sok dipraktekin. Bahkan dengan ini. Orang yang sesak nafas. Di sini kan ada tulang. Ya. Di sini kan ada tulang. Di bawah tulang ditekan. Di bawah tulang ditekan sambil istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampuni dosa, keakuan yang tinggi. Ampuni segala dosa, kemusyrikan. Di bawah tulang ini ditekan. Sok langsung enteng, langsung enak. Nafasnya langsung plong, badan langsung seger. Dan satu hal, ketika ditekan di sini, tangan kita nggak ada daya. Tangan kita nggak ada daya. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, manusia punya kendala. Allah Rabb Maha memiliki kendali. Kalau lagi sakit,
Jangan ngandelin pikiran, jangan ngandelin obat, jangan ngandelin harta. Kalau lagi sakit, segera kembali kepada Rob yang maha menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Tuh teman-teman. Sob, ini kan ada tulang. Nah, di bawah tulang ini ditekan. Di bawah tulang ini ditekan. Astagfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni keakuan hamba yang tinggi. Ampuni segala kesombongan hamba. Ampuni segala kemusyrikan hamba. Sok, enteng langsung. Ya, sok, enteng langsung. Sok, sekarang ditekan kayak gini. Sok, kita nekennya belum pakai doa. Baru ditekan doang. Berasa sakit nggak di bawah tulang ini? Ini kan ada tulang nih. Ngelilingin leher nih di bawah. Di bawah tulang persis ditekan. Berasa sakit nggak? Barakallah Burita. Ya, di bawah tulang ini ditekan. Berasa sakit nggak? Ya, betul. Orang yang memiliki masalah pada lambung ditekan di sini langsung sendawa. Orang yang memiliki masalah pada pernafasan langsung berasa kayak kram, tapi kramnya enteng gitu. Ditekan, tangan langsung nggak berdaya, nggak punya kekuatan, tangannya langsung lemes. Tuh teman-teman. Ya, makanya apa? Inilah pentingnya kita bisa dikatakan belajar ilmu. Ternyata sembuh itu mudah, sembuh itu murah, bahkan sembuh itu gratis. Karena Allah nggak pernah minta bayaran. Kenapa kita cari sembuh yang berbayar, sembuh yang harganya mahal, padahal sembuh bisa dijemput dengan cara yang gratis. Tekan sini, enteng, langsung enak. Nah, kenapa bisa sakit? Karena di sini banyak angin. Banyak lemak, jenuh, itu yang bikin sakit. Karena boleh jadi makanya kita hanya sebatas lapar. Makanya kita hanya sebatas pengen kenyang. Makanya kita hanya sebatas kepengin. Makan kita bukan karena memenuhi hak tubuh. Makan kita bukan karena mencari tenaga. Menjemput tenaga dari Allah. Tenaga untuk apa? Tenaga untuk ibadah. So, mulai saat ini kita belajar. Kalau makan itu jangan hanya sebatas kita pengen makan. Jangan hanya sebatas lapar. Jangan hanya sebatas apa sih bahasanya cari kenyang. Jangan sebatas itu. Mulai saat ini kita kalau lagi makan berdoa, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikan setiap makanan yang hamba makan ini Engkau jadikan ya Allah makanan yang baik untuk darah dan daging hamba, makanan yang sehat untuk tubuh hamba, yang menjadikan tenaga sebagai kekuatan untuk hamba istiqomah ibadah kepadamu. Nanti dijadikan tenaga yang untuk ibadah, sehingga habis makan tidak ngantuk, habis makan tidak loyo. Ada yang habis makan ngantuk? Karena makannya masih sama kayak binatang. Sok, binatang kalau habis pada makan pada ngantuk nggak? Pada ngantuk binatang. Kenapa? Binatang makan hanya sebatas lapar doang. Binatang makannya hanya sebatas kepengin doang. Binatang makannya hanya sebatas pengen kenyang doang. Kalau kita makannya sama kayak binatang, ya wajar atuh kalau habis makan kayak binatang pada ngantuk. Nanti kalau udah ngantuk pada malas ngapa-ngapain. Sama, binatang juga kan sifatnya pemalas. Sok lihat kucing. Habis makan, pelor. Langsung nempel. Langsung tidur. Apalagi ular, sekali makan. Tidur langsung. Ayam, sekali makan pun langsung pada ngantuk, pada tidur. Sok teman-teman, jangan sampai hidup kita kayak binatang. Makan hanya sebatas makan. Makan hanya cari kenyang. Makan hanya pengen doang. Ayo saat ini kita belajar. Ya Allah, hamba niatkan makan ini sebagai apa? Sebagai bentuk memenuhi hak tubuh hamba. Hamba mohon ya Allah, jadikan setiap butir makanan ini tenaga yang menjadikan hamba semangat untuk hamba ibadah kepadamu. Maka Pak, makan pun bisa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Jika diniatkan apa? Seperti tadi ya, memenuhi hak tubuh, kemudian jadikan makanan ini tenaga yang menjadikan semangat untuk ibadah. Beda, nanti habis makan seger badannya, bukan habis makan ngantuk. Kalau habis makan ngantuk karena makannya kita sama dengan binatang. Apa yang membedakan? Kita dikasih akal, masa iya makan kayak binatang? Ya, masa iya makan kayak binatang, lapar doang, pengen doang. Ayo niatin makan itu karena apa? Memenuhi hak tubuh. Jadikan setiap makanan ini diniatkan agar apa? Agar menjadi tenaga yang menjadikan semangat untuk ibadah. Maka makanan itu berkah. Sehingga nggak nyalahin makanan lagi kalau sakit. Tuh ya teman-teman ya. Bismillah, sedikit demi sedikit dirubah. Sedikit demi sedikit dilatih. Ya. Begitu sama orang yang vertigo. Orang yang vertigo kenapa ketika tutup mata berkurang pusingnya? Ketika membuka mata tambah pusing.
Kenapa seperti itu? Mata itu apa sih? Mata disebutnya jendela dunia. Orang terlalu banyak memikirkan perkara dunia, khawatir perkara dunia, akan muncul penyakit-penyakit di kepala, salah satunya vertigo. Matanya dibuka, jendela dunianya dibuka, keinginan harapan angan-angan terlalu besar kepada dunia, akhirnya Pak pusing dunianya, muter-muter dunianya. Namun ketika jendela dunia itu ditutup, gelap, jadilah akhirat, berkurang pusingnya. So, teman-teman kalau lagi vertigo, kalau vertigonya kambuh, buka mata tambah pusing, apa berkurang fungsinya? Pusingnya. So, ketika lagi tutup mata, berkurang nggak pusingnya? Teman-teman yang ngalamin vertigo, bagi yang tidak ngalamin vertigo, nggak tahu rasanya. Bagi yang mengalami vertigo, saya tanya, kalau buka mata, tambah pusing nggak? Kalau lagi kambuh nih vertigonya. Kalau vertigonya lagi kambuh, buka mata, kamar muter-muter, lampu muter-muter, barang-barang muter-muter. Namun ketika lagi pusing, pejamkan mata. Berkurang pusingnya. Mata jendela dunia. Ketika dibuka jendela dunianya bikin pusing, karena Pak? Jendela dunianya bermasalah. Bukan matanya yang bermasalah. Sudut pandang daripada keinginan, harapan, angan-angan akan dunianya berlebih. Mengkhawatirkan berlebih perkara dunia, mencintai dunia berlebih, itu pun jadi penyebab vertigo. Nah, salah satunya Pak, kelalaian yang ia lakukan. Ketika lagi nguap, saking nikmatnya, mulut dibuka sampai lebar banget, sampai akhirnya bunyi klik pada telinga. So, pernah nggak lagi nguap, bunyi klik pada telinga? Ketika di telinga bunyi klik, angin tersumbat, tanya sama dokter, "Dok, emang betul salah satu penyebab vertigo adalah tersumbatnya angin pada telinga?" Sok tanya kepada dokter. Salah satu penyebab daripada penyakit vertigo adalah tersumbatnya angin pada telinga. Dari mana angin bisa tersumbat? Berawal dari apa? Kelalaian kita. Ketika lagi nguap, dibuka lebar-lebar mulutnya. Seakan-akan kayak buaya darat. Sampai akhirnya apa? Telinganya bunyi klik. Ketika telinga bunyi klik, anginnya nggak bisa keluar lagi. Sehingga muncul vertigo dan lain sebagainya. Lalu bagaimana caranya agar sembuh? Rasulullah ajarkan. Begitu mudah sembuh dari vertigo. Selain daripada kita mengurangi kecintaan berlebih kepada dunia, keinginan, harapan, angan-angan berlebih perkara dunia, yuk ikuti sebagaimana yang Rasulullah ajarkan ketika Rasulullah nguap. Rasulullah nguap dengan cara apa? Tutup mulut. Sok, kalau nguap ditutup mulutnya. Angin akan keluar lewat hidung. Air mata akan keluar, angin dari telinga pun keluar. Angin akan keluar lewat hidung. Segala penyakit yang ada di hidung, polip, sinus, flu, resdung, dan lain sebagainya, insya Allah jadi wasilah sembuh. Ketika nguap, mulutnya ditutup, air mata akan keluar. Sok dipegang air mata yang keluar, dia berpasir. Sok teman-teman, air mata itu banyak jenisnya. Teman-teman nguap, ditutup mulutnya, kan keluar air mata, dipegang air matanya, dia berpasir. Dia berpasir. Sehingga Pak, salah satu ikhtiar untuk menjemput sembuh segala penyakit yang ada di mata, baik itu minus, silinders, plus, apalagi glukoma, mata rabun, katarak, dan lain sebagainya. Salah satu terapinya nguap dengan cara ditutup. Nanti keluar air mata. Ketika air matanya keluar, pegang. Dia berpasir. Pernah memegang air mata yang ada pasirnya? Air mata bisa ada pasirnya ketika nguapnya kita tutup sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Dan ketika nguapnya ditutup, angin akan keluar dari telinga. Plik, 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 sampai bunyi kayak gitu. Klik, 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 gitu. Sok dipraktekin. Nanti segala penyakit yang menjadikan pusing, vertigo, dan lain sebagainya, telinga berdenging, pendengaran berkurang, insya Allah sembuh. Sok, nguap, mahal, apa gratis? Nguap, sulit, apa susah? Apa sulit, apa mudah? Sok, ternyata menjemput sehat itu mudah. Menjemput sembuh itu mudah. Kalau udah tahu ilmunya. Itulah kenapa Rasulullah berpesan mewanti-wanti kepada kita, berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnahku. Sampai Rasulullah meneteskan air mata, menangis. Supaya manusia, supaya umat-umatnya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Karena ternyata dengan kita berpegang teguh pada Al-Quran, baik kata Al-Quran kita lakukan, jangan kata Al-Quran kita tinggalkan, kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kita, inilah jalan menuju keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Ketenangan hati salah satu awal kesembuhan. Ya, dari ketenangan hati, ketenangan hati, ya, ini awal sebuah kesembuhan. Gimana akan mendapatkan sembuh kalau hatinya belum tenang?
Akhirnya karena tahu dia wudun, hatinya tenang. Astagfirullahaladzim, kirain ini gara-gara kata orang itu gara-gara saya nginjek makhluk. Kata dokter gara-gara dislokasi mau diambil sumsumnya. Ternyata gara-gara udun. Akhirnya apa? Diolesin bawang putih. Diolesin bawang putih, bawa tidur mateng, paginya pecah. Sehat lagi orangnya, bisa jalan lagi. Nah, inilah pentingnya ilmu apa yang namanya penyakit itu jangan hanya dari sudut pandang saja. Barakallah. Melihat sebuah penyakit jangan hanya dari satu sudut pandang saja. Misal dari medis saja boleh, namun alangkah lebih baiknya jika dilibatkan yang sekarang disebut namanya ilmu holistic care. Ya, mengedepankan spiritual, ikhtiarkan dengan medis dan alternatif. Itu caranya seperti itu. Apalagi mengedepankan orang pintar mulu. Udah, kalau ngedepanin orang pintar mulu, yang ada apa? Duit mulu, santet, sihir mulu. Itu aja. Ya, itu aja. Makanya Pak, kalau lagi sakit, koreksi diri dulu. Kembali kepada hadis Rasulullah. Tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Oh, berarti gara-gara dosa. Kalau udah ada gara-gara dosa, melahirkan ketenangan hati. Kenapa? Sadar penyebabnya adalah dosa. Baru kita bermunajat, mohon ampun kepada Allah agar dipertemukan dengan ikhtiar yang terbaik. Mau ikhtiar ke dokter, mau ikhtiar berobat, silahkan. Pasti akan ketemu dengan obat dan dokter yang terbaik. Mau ikhtiar ke Pak Kiai, Pak Ustadz, bukan uskun ya. Kiai beneran, Ustadz beneran, silahkan. Pasti akan dipertemukan dengan Kiai dan Ustadz yang terbaik. Mau ikhtiar dengan tabib, dengan terapi, dengan herbal, pasti akan dipertemukan dengan terbaik. Jadi tugas kita, sadar dulu penyakit kita gara-gara dosa kita. Mohon ampun kepada Allah, baru kita munajat, mohon jalan sembuh dari Allah. Karena Allah sendiri berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Ya, bahwasanya jika kita sakit hanya Allah yang menyembuhkan. Yang maha menyembuhkan Allah, yang maha memiliki obat Allah, yang maha memiliki pertolongan Allah. Allah di mana? Allah dekat seurat nadi kita. Allah dekat, kenapa nggak segera didatengin? Justru malah datang ke orang pinter, datang ke rumah sakit duluan, cari obat duluan, cari herbal duluan. Nggak salah, berobat itu nggak salah. Cuma jangan kedepankan ikhtiarnya. Kedepankan dulu Allahnya, kesadarannya. Ya, kalau udah sadar, kita mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk ikhtiar. Kalau Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi bisa jadi obatnya. Seteguk air bisa jadi obatnya. Kalau Allah sudah menghendaki sembuh. Kebanyakan kita sibuk ikhtiarnya, melupakan Allahnya. Itu kenapa penyakit lama sembuhnya. Karena menyibukkan ikhtiarnya, tidak mengedepankan Allahnya. Itu ya teman-teman ya. Bukankah Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Bahkan Allah berfirman, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Berarti satu butir nasi itu tasbih nggak sama Allah? Tasbih kan? Nah, saya tanya, yang nuduh nasi sebagai penyebab penyakit gula, orang yang nuduh tasbih nggak sama Allah? Orang yang nuduh daging penyebab penyakit darah tinggi, saya tanya, daging tasbih nggak sama Allah? Binatang tasbih nggak sama Allah? Yang nuduh itu sebagai penyakit, tasbih nggak sama Allah? Garam dari air laut ciptaan Allah, banyak manfaat dari air laut adalah sumbernya rasa, garam adalah sumbernya rasa. Ada orang menganggap dengan asin jadikan darah tinggi, saya tanya, air laut tasbih nggak sama Allah? Orang yang menuduh garam sebagai darah tinggi, dia tasbih nggak sama Allah? Andaikan nasi penyebab penyakit gula, dari Sabang sampai Merauke, hampir seluruh dunia orang makannya nasi. Andaikan nasi penyebab penyakit gula, apa kabar mereka pekerja keras? Sekali makan porsinya 2 kali lipat kita, 3 kali lipat kita. Kalau memang nasi penyebab penyakit gula, harusnya mereka yang banyak makan nasi putih, mereka yang terkena gula. Tapi kenapa yang terkena penyakit gula bukan mereka yang makannya banyak nasi putihnya? Justru bagi mereka-mereka yang suuzon kepada nasi. Andaikan nasi mengeluh kepada Allah, ya Allah, apakah dengan tujuan ini Engkau ciptakan hamba? Engkau ciptakan hamba sebagai sebutir nasi untuk bertasbih kepadamu, untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Namun kenapa hamba dituduh sebagai penyakit gula bagi mereka? Padahal mereka sendiri tidak bertasbih kepadamu. So, kalau nasi ngeluh kayak gitu sama Allah gimana? Masih mau pantang makan nasi? Ada. Ya. Jangan gitu atuda, jangan gitu. Coba weh, yang punya pantang makanan, minta maaf sama makanannya. Misal yang pantang makan nasi putih, sok minta maaf sama nasi. Nasi, maafin saya ya.
karena selama ini saya suudzon sama kamu. Sekarang berdamailah denganku, jadilah teman untuk diriku, dan jadilah obat segala penyakit-penyakitku. Ya Allah, hamba mohon, jadikan setiap butir nasi ini obat segala penyakit hamba. Engkau jadikan tenaga untuk hamba semangat ibadah kepadamu. Sok didoakan kayak gitu. Nasinya jadi obat. Nasinya jadi obat. Andaikan penyebab penyakit gula gara-gara nasi, semua orang seluruh dunia terkena terkena penyakit gula. Ya, itu ya. Tuh. Jangan salahin makanan. Jangan. Lalu dari mana datangnya penyakit gula? Penyakit gula disebutnya penyakit diabetes. Secara medis karena adanya pankreas yang rusak. Dari pankreas yang rusak menghasilkan insulin yang berlebih. Itu secara medis teorinya. Ya, secara medis teorinya penyebab penyakit gula karena adanya pankreas yang rusak. Pankreas rusak itu berdampak kepada menghasilkan insulin berlebih, terjadilah penyakit gula. Yang jadi pertanyaan, jika Allah tidak mengizinkan pankreas itu rusak, apakah pankreas itu rusak? Jika Allah tidak mengizinkan insulinnya berlebih, apakah insulin itu akan berlebih? Kenapa Allah izinkan pankreasnya rusak? Kenapa Allah izinkan insulinnya berlebih? Kenapa Allah izinkan? Karena boleh jadi Allah ingin menguji, Allah ingin menegur, atau Allah ingin memberikan musibah. Memberikan azab bahasanya. Kalau saya ngomong bahasa azab, orang Indonesia kalau mendengar bahasa azab itu udah serem duluan. Ya. Karena penyakit itu datang sebagai 3. Ujian, teguran, musibah, atau azab. Ujian itu apa? Mereka sholatnya bagus. Sholatnya bagus. Sodakohnya bagus. Puasanya bagus. Rajin. Baca Al-Qurannya rajin. Silaturahimnya rajin. Perbuatannya, perilakunya bagus. Dikasih sakit, ujian. Ada lagi orang, sholatnya bagus, taat, rajin sholatnya. Puasa juga rajin. Sodakohnya rajin. Baca Al-Qurannya rajin. Misal. Silaturahimnya ada masalah. Dikasih sakit, teguran. Ada lagi orang, sholatnya boro-boro. Sekalinya sholat buru-buru. Sodakoh, kotak amal lewat. Sekalinya ada kotak amal, mau ngambil duit, cari yang paling lembek yang diambil. Ada nggak yang kayak gitu? Cari yang paling lembek yang diambil. Kemudian puasa Ramadan aja banyak bolongnya. Selain perempuan ya. Perempuan kan memang ada siklus bulanan. Kemudian dengan lingkungan, dengan masyarakat banyak masalah, dikasih sakit. Ini musibah, ini azab. Boleh jadi lewat perantara Allah izinkan pankreasnya rusak jadi penyakit, boleh jadi karena dosa kita banyak. Boleh jadi karena ada kelalaian. Tuh teman-teman, bukan nyalahin nasinya, karena dosa kita sendiri. Gerbangnya dosa sifat, perilaku, perbuatan. Perbuatan mana, perilaku mana, sifat mana yang menjadikan penyakit gula? Darah berkaitan dengan sifat, darah disebut dengan ruh. Orang meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Orang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, darahnya bukan hanya hilang, bersih. Itulah kenapa ketika dimakamkan, orang-orang soleh dibongkar makamnya, jasadnya tetap utuh. Beda halnya, orang-orang yang sifatnya, perilakunya, perbuatannya buruk, ruhnya dicabut, darahnya hilang, belum tentu bersih. Karena sifat perilaku buruk itulah menjadikan darah kotor. Darah kotor tidak akan mungkin ikut keambil ketika ruhnya dicabut. Dia akan terendap di setiap organ tubuh. Ketika dimakamkan gak pakai lama, sisa-sisa darah kotor inilah bakat-bakat belatung, benih-benih belatung. Sehingga begitu dimakamkan, bengkak badannya digerogoti sama belatung. Barokallah. Tuh ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang gini, sifat apa sih yang menjadikan penyebab penyakit diabetes? Perilaku yang mana yang menjadikan penyakit diabetes? Perbuatan yang mana? Darah sifat, berarti ada sifat yang menjadikan bermasalah. Sifat apa? Kenapa diabetes disebutnya penyakit gula? Kenapa nggak penyakit garam? Kenapa nggak penyakit asin? Kenapa nggak penyakit pahit? Kenapa disebutnya penyakit manis? Kenapa? Karena ada sifat manis yang bermasalah. Adanya perkataan manis yang bermasalah. Adanya janji-janji manis yang bermasalah. Orang yang pandai berbohong, pandai menipu, pandai merayu, pandai PHP, pemberi harapan palsu, ya, itulah orang-orang yang mudah sekali terkena penyakit diabetes. So, ini maaf ya teman-teman ya, maaf ya. Di sini saya bukan justifikasi sebuah profesi. Ini sebagai contoh bukti konkret, bukti nyata.
Kenapa kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes, kebanyakan, berarti tidak semua, kebanyakan adalah pedagang, kebanyakan adalah marketing, kebanyakan adalah guru, kebanyakan adalah orang yang berkecimpung di dunia politik, dunia bisnis, dan kenapa kebanyakan adalah mereka yang hobinya ngelawak. Kebanyakan orang yang terkena diabetes, kebanyakan pedagang. Kenapa? Bagi pedagang jujur aman, gak akan terkena diabetes. Namun pedagang yang pandai berbohong, dia akan terkena diabetes. Contoh, ibu, ini barang bagus bu, bikin kulit glowing. Dianya sendiri belum make. Dianya sendiri belum membuktikan bisa membuat kulit glowing. Ibu, buahnya manis, seger, baru datang kemarin. Padahal dianya sendiri belum nyicipin. Pas dicicipin padahal rasanya asem. Datangnya bukan kemarin, datangnya minggu lalu. Banyak nggak kebohongan kayak gini? Wah ini produknya bagus, ini jahitannya rapi, ininya rapi. Padahal dianya sendiri belum pakai, dianya sendiri belum mengecek. Bener nggak jahitannya rapi? Ini produk original. Padahal dia sendiri nggak tahu itu original atau tidak. Oh ya, kalau beli produk kami nanti bakalan seperti ini. So, ibu ini harganya berapa? 30.000, 20.000 ya? Jangan. Modalnya aja belum cukup. Modalnya aja belum cukup. Padahal dia beli harga 10.000, namun dia berbohong. Modalnya aja belum cukup. Tuh, kenapa orang yang terkena diabetes kebanyakan adalah pedagang? Karena pandai dalam berbohong. Pandai dalam merayu. Pandai dalam menghasut. Pandai dalam PHP. Pandai. Cara ikhtiarnya gimana? Segera bertobat dari sifat seperti itu dan jangan lakukan hal itu lagi. Lalu ikhtiarkan dengan cara apa? Sebaik-baik ikhtiar bagi teman-teman yang terkena penyakit diabetes adalah apa? Puasa. Ini sebaik-baik ikhtiarnya. Puasa. Yang kedua, berbekam. Kenapa berbekam? Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya. Dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Lakukan terapi bekam. Emang nggak apa-apa orang kena diabetes dibekam? Dah, masa iya Rasulullah menganjurkan sesuatu berdampak buruk pada umat? Gak mungkin atuh dah. Rasulullah memerintahkan, menganjurkan untuk berbekam. Gak mungkin berbekam berdampak buruk selagi engkau berbekam dengan orang yang paham bekam. Gampang tersinggung, gampang baperan, apa-apa dibatin, apa-apa dirasa, sangat peduli dengan penilaian orang lain. Kalau ada orang ngomong yang gimana-gimana gak pas dikit di telinga, langsung baper, tersinggung, nangis. Suami sedikit aja melakukan sikap yang kurang pas menurut kita, langsung tersinggung, baper, nangis. Ada yang seperti itu? Penyakit darah rendah. Ya, penyakit darah rendah itu seperti itu. Ya, jadi kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah, bukan minum obat penambah darah terus-menerus. Bukan. Kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah, rubahlah mentalmu. Jangan baperan lagi. Jangan tersinggung lagi. Jangan apa-apa dibatin, apa-apa dirasa, apa-apa nangis. Ayo, berubah. Jadi orang yang mentalnya kuat. Jangan peduli penilaian orang lain. Jangan berharap tepuk tangan orang lain. Jangan berharap pujian orang lain. Lepaskan itu semua, lepaskan kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah. Ya. Kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah, ya seperti itu, harus semangat. Orang mau ngomong apa sabodo teing. Darah rendah itu dari mental yang lemah. Mental lemah itulah penyebab penyakit darah rendah. Ya. Lalu gimana kalau darah tinggi? Darah tinggi orang yang memiliki sifat tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Pendendam. Orang yang sombong, orang yang emosional, orang yang egois, sukanya marah-marah. Sok, kalau teman-teman lagi dikit-dikit gampang marah kan? Kalau orang yang dikit-dikit gampang marah, sok kalau lagi marah dicek jantungnya. Dia berdetak lebih kencang, seperti benderang mau perang. Tuh, orang kalau lagi marah, detak jantungnya kencang. Orang kalau lagi dendam, ingat kesalahan orang, kemudian muncul dendamnya. Sok dipegang, detak jantungnya gimana? Kencang banget kan? Kencang banget. Apalagi orang egois. Istrinya pengen makan nasi goreng, dia bersikeras pengen makan nasi bebek misal. Di situ terjadi perdebatan. Kenapa? Karena egois. Sok dipegang jantungnya, detaknya kencang apa pelan? Kencang. Jantung fungsinya apa? Memompa darah.
Ketika jantungnya berdetak kencang, berarti pressure darah terpompanya juga naik. Jedret. Akhirnya terjadi penyakit darah tinggi. Ya, terjadi penyakit darah tinggi. Ya, gara-gara emosional jadi darah tinggi. Yang disalahin daging. Nyambung nggak? Nggak nyambung, guys. Nggak nyambung. Ada gara-gara suka pendendam, egois, kemudian pengen menang sendiri. Itu penyebab penyakit darah tinggi. Nyalahin daging, nyalahin garam. Nggak nyambung. Blas, nggak nyambung. Kalau pengen sembuh dari darah tinggi, bukan minum obat penurun darah. Bukan. Perbaikilah hatimu, perbaikilah tinggi hatimu. Ya, perbaiki dengan cara apa? Jangan sombong lagi. Jangan suka marah-marah lagi. Jangan suka egois lagi. Jangan jadi orang pendendam. Belajar memaafkan. Belajar memaafkan. Kalau hatimu senantiasa lembut, damai, sabar, sembuh darah tingginya. So, kalau nggak percaya, lalu bagaimana caranya agar nggak emosional? Bagaimana caranya agar nggak egois? Bagaimana caranya agar tidak menjadi pendendam? Ya, gimana caranya? Ingat, itu adalah penyakit hati. Obatnya hati tidak ada di toko obat. Obatnya hati tidak ada di apotik, di rumah sakit. Obatnya hati tidak ada di bengkel. Obatnya hati tidak ada di apa namanya? Di material. Obatnya hati tidak dijual di mana-mana. Obatnya hati hanya dengan satu cara, yaitu jalan pendekatan diri kepada Allah. Dengan cara seperti apa? Obat hati itu ada 5 perkara. Kerjakan semuanya, sembuh darah tingginya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Kenapa? Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Yuk, Allah sendiri yang berfirman bahwasanya Al-Quran adalah obat. Maka yang pertama, bacalah Al-Quran. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Kenapa sholat malam? Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang memohon, Allah beri. Maka bangunlah di sepertiga malam. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya. Para malaikat yang mengaminkan doanya. Munajatkan. Sakit, mohon ampun kepada Allah. Sakit, memohon kesembuhan dari Allah. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Mohonlah, bangunlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ayo, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ada taklim ikut, ada kajian ikut, ada pengajian ikut, ada majelis zikir ikut, majelis sholawat ikut. Ikut kegiatan-kegiatan positif. Yang keempat, puasa, kerjakan puasa. Karena sok, orang kalau lagi puasa, marahnya berkurang nggak? Orang kalau lagi puasa, marahnya berkurang nggak? Mau marah? Astagfirullahaladzim, saya kan lagi puasa. Orang yang biasa marah-marah, lagi puasa, bisa ada remnya. Makanya berpuasalah. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Banyakin zikir dan sholawat. Jangan banyakin mikir sehingga tidak jadi dendam. Jangan banyakin mikir sehingga tidak jadi egois. Jangan banyakin mikir sehingga tidak jadi emosional. Banyakin zikir. Jangan banyakin mikir. Lakukan 5 perkara, sembuh penyakitnya. Sembuh penyakitnya. Kenapa? 5 perkara ini adalah obatnya hati. Jika hati kita baik, semuanya akan ikut baik. Jika hati kita berpenyakit, yang lain pun akan tumbuh penyakit. Ya. Ya, bismillah ya. Makanya hayu, jemputlah sembuh dengan sembuh yang berkah. Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Allah sendiri yang sudah memberikan petunjuknya dalam Al-Quran, Rasulullah lewat hadis-hadisnya. Ya. Itu kalau darah rendah, darah tinggi, gula darah. Ya, begitupun sama misal yang berkaitan dengan darah lagi itu apa? Penyakit asam urat. Ada di sini yang terkena penyakit asam urat. Ada cara yang mudah untuk mengetahui sebetulnya asam urat kita normal apa tinggi. Itu ada mudah caranya. Yuk teman-teman, bisa nggak kayak gini? Bisa nggak teman-teman kayak gini? Maksudnya kayak gini itu apa? Lihat. Setiap ujung jarinya bisa menempel di telapak tangan. Setiap ujung jarinya bisa menempel di telapak tangan. Ketika bisa menempel seperti ini tanda asam uratnya normal. Lalu kemudian digerakkan seperti ini. Ya, digerakkan seperti ini. Sakit nggak? Kalau sakit ada rematik. Kalau nggak sakit normal.
Tuh. Jadi kalau pakai alat itu bisa kita atur sendiri kok, bisa diatur sendiri. Ya, namun kalau pakai langsung diagnosa dengan alam tubuh nggak bisa ditipu. Kalau misal renggang sedikit kayak gini, nah kayak gini misal. Ini kalau pakai alat mungkin sekitar 7, 8. Nah, nanti kalau semakin kayak gini lagi, bahkan nggak bisa ditekuk, mungkin udah di atas 9 atau 10 atau 11. Tuh. Ya. Nanti kalau bisa nempel kayak gini, digerakin. Ternyata nggak sakit, berarti rematiknya normal. Tapi kalau sakit, berarti ada rematik. Nah, faktornya apa? Bisa karena faktor usia, bisa karena pengapuran, dan lain sebagainya. Ya, mudah nggak caranya? Mudah. Bahkan alam tubuh kita kalau dijadikan alat diagnosa itu lebih akurat ketimbang alat-alat bikinan manusia. Karena Allah ciptakan tubuh manusia tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Di saat bersin, ada nggak air liur yang keluar lebih dari 1 sendok? Nggak ada kan? Kalau kita bersin, air liur yang keluar nggak sampai 1 sendok. Namun lihat, medis mengatakan sekali bersin minimal 2000 virus dan bakteri keluar. Minimal 2000 virus dan bakteri keluar. Sok, pelajaran kelas 5 SD. Bersin, sekali bersin, virus dan bakteri keluar. Minimal ada 2000. Bayangkan, di dalam tubuh kita ada berapa liter cairan. Yang air liur nggak sampai 1 sendok aja, 2000 virus dan bakteri keluar. Apa kabar berliter-liter cairan yang ada dalam tubuh kita? Ada berapa miliaran makhluk. Virus dan bakteri sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Dokter mengatakan ada virus baik, ada bakteri buruk, ada bakteri jahat. Begitupun sama, sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Virus bakteri bisa terlihat hanya dengan alat khusus. Dalam agama kita, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata disebutnya apa? Goib. Yang goib adalah apa? Jin. Jadi nggak usah panjang lebar membahas tentang goib dan jin. Udah paham belum tentang virus dan bakteri? Tidak hanya melulu perkara goib, perkara jin. Setan, genderuwo, kuntilanak, pocong, itu mah ilusi buatan manusia. So, hanya ada di Indonesia yang namanya jin. Jenisnya apa? Suster ngesot. Cuma Indonesia doang. Secara medis, penyakit stroke itu disebabkan gara-garanya apa? Adanya sumbatan pada otak. Jika sumbatannya di otak kiri, maka akan terjadi stroke di organ tubuh sebelah kanan. Jika sumbatannya di otak sebelah kanan, maka akan terjadi stroke di organ tubuh sebelah kiri. Pelajaran kelas 4 SD. Otak sebelah kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri. Otak sebelah kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Nah, jika di salah satu otak itu ada sumbatan, ada masalah, maka akan menjadi masalah bagi organ tubuh yang lain. Ya, orang stroke, contohnya tangan dan kaki berkurang fungsinya. Tangan dan kaki ada yang sampai lumpuh, nggak bisa digerakkan sama sekali. Saya ambil contoh jika stroke-nya sebelah kanan. Ya, maaf ya, secara kamera mungkin gambarnya terbalik ya. Secara kamera mungkin gambarnya terbalik. Orang yang stroke pada sebelah kanan, tangan dan kaki berkurang fungsinya, bahkan ada yang sampai lumpuh, atau bibirnya menyon, atau wajahnya miring. Nah, sebelah kanan. Penyebabnya secara medis adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Sekarang kita lihat dengan alat diagnosa alam tubuh. Sebelah kanan disebutnya apa? Hablum minannas rahmatan lil alamin. Tangan dan kaki disebutnya apa? Disebutnya wilayah akhirat. Perkara akhirat yang berhubungan dengan manusia. Perkara akhirat yang berhubungan dengan alam semesta, itulah penyebab penyakitnya. Maksudnya apa? Saya ambil contoh. Jika ada sifat, perilaku, perbuatan kita yang menjadikan permusuhan, perdebatan, menjadikan pertikaian, yang menjadikan rusaknya silaturahim, bahkan putusnya silaturahim, akan menjadi penyakit stroke pada organ tubuh sebelah kanan. Sok, sekarang saya tanya, bagi teman-teman yang punya penyakit stroke sebelah kanan, saya tanya, ada nggak silaturahim yang bermasalah? Baik itu dengan orang tua, baik itu dengan mertua, dengan mantan, dengan anak, dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga, kerabat, sahabat, teman. Sok, ada nggak silaturahim yang rusak? Ya, ada nggak silaturahim yang rusak? Dari mana? Apa penyebab silaturahim rusak? Penyebabnya adalah otak kiri yang tersumbat. Otak kiri berada di atas leher, disebutnya wilayah dunia. Kiri disebutnya hablum minallah. Perkara dunia yang berhubungan dengan Allah, sesuatu yang sudah Allah jamin. Apa itu? Perkara rizki, perkara jodoh, perkara mati. Ini yang sudah dijamin.
Ada nggak rusaknya silaturahim berawal dari rebutan perkara rizki? Iri perkara rizki. Dengki perkara rizki. Ada nggak? Boleh jadi rebutan warisan, rebutan profesi, boleh jadi persaingan bisnis, sehingga menjadikan retaknya silaturahim, bahkan rusaknya silaturahim. Sok, teman-teman yang terkena penyakit stroke sebelah kanan, sok segera renungkan dengan siapa Anda memutus silaturahim. Dengan siapa silaturahim itu bermasalah. Jika ingin sembuh, perbaiki segera silaturahimnya. Perbaiki segera. Segera perbaiki. Mohon ampun kepada Allah, saling minta maaf dan memaafkan. Ya, saling minta maaf dan memaafkan. Segera. Lalu lakukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Kembali. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya dosa, adanya gerbang. Gerbangnya dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Perbaiki penyebabnya, maka sembuh penyakitnya. Karena apa? Orang yang cerdas, bila mana atap rumahnya rusak, akan bocor ketika hujan. Orang yang bodoh, dia akan sibuk cari ember, cari baskom untuk menadahi hujannya, menadahi bocornya. Mau pakai ember semahal apapun, mau pakai baskom semahal apapun, selagi penyebab bocornya belum diperbaiki, maka bocor itu akan tetap ada. Begitupun penyakit, selagi penyebabnya belum diperbaiki, mau minum obat semahal apapun, tidak ada jaminan sembuh. Orang yang waras, dia akan perbaiki atapnya, penyebab bocornya, sehingga turun hujan tidak bocor lagi. Orang yang waras, orang yang sehat hatinya, dia akan perbaiki penyebab penyakitnya. Bukan sibuk cari obat, bukan sibuk ikhtiarnya. Sibuklah perbaiki penyebabnya. Inilah rangkaian dalam menjemput sembuh. Ya, inilah rangkaian dalam menjemput sembuh. Ini organ tubuh sebelah kanan. Nah, lalu bagaimana jika yang sakit stroke adalah organ tubuh sebelah kiri? Tangan dan kaki berkurang fungsinya, tangan dan kaki bahkan ada yang sampai lumpuh. Penyebab secara medis adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Silakan lakukan CT scan, dicek, buktikan benar nggak orang yang stroke sebelah kiri adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Silakan dicek di dokter, silakan lakukan CT scan, silakan. Ya, buktikan. Nah, tangan dan kaki wilayah di bawah leher disebutnya wilayah akhirat. Disebutnya wilayah akhirat. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Perkara akhirat yang berhubungan dengan Allah. Apa sih penyebab stroke sebelah kiri? Perkara akhirat yang berhubungan dengan Allah. Perkara apa itu? Satu, adanya dosa yang menjadikan rusak hubungannya dengan Allah. Dosa apa itu? Satu adalah kemunafikan. Kedua adalah kemusyrikan. Ketiga adalah kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, dan ada pula dosa riba. Orang yang memiliki minimal 6 dosa ini, jangan kaget kalau muncul stroke sebelah kiri. Bagi teman-teman yang memiliki stroke sebelah kiri, segera bertobat. Ingat-ingat kembali dengan kemunafikannya. Segera mohon ampun. Dengan kemusyrikannya, dengan kemaksiatannya, dengan kezolimannya, dengan kesombongannya, dengan dosa ribanya. Segera mohon ampun. Nah, ini penyebabnya. Dari mana datangnya kemusyrikan, kemunafikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, riba? Dari mana penyebabnya? Penyebabnya adalah sumbatan otak sebelah kanan. Ini penyebab stroke ya. Otak sebelah kanan, otak wilayah di atas leher disebutnya dunia. Sebelah kanan disebutnya hablum minanas. Perkara dunia yang hubungannya dengan manusia. Apa perkara apa itu? Tidak jauh ketika kita menghalangi kebaikan orang lain. Kita menceritakan, misal ada orang sodakoh, bukannya kita senang melihat ada orang sodakoh, justru apa? Ia menghalangi dengan cara apa? Wah, dia mah sodakoh, uangnya dari korupsi itu mah. Dia malah diceritakan keburukannya. Ada orang hijrah bahasanya nih, orang rajin ke masjid, doa, sok-sokan pakai peci, padahal mau nyalon jadi lurah. Itu. Orang ketika menghalangi sebuah kebaikan, ada orang sodakoh dinyinyirin, ada orang ibadah dinyinyirin, itu pun bisa jadi stroke sebelah kiri. Nah, ada lagi sebuah kebaikan yang terhalang. Contoh lagi apa? Orang punya anak, dia punya cucu. Saking sayangnya dengan cucu, cucunya mau ke pondok. Ketika cucunya di pondok, dia kepikiran terus dengan cucunya.
Kepikiran nanti makannya gimana, nanti mandinya gimana, nanti pakai tali sepatunya gimana. Kepikiran terus ketika cucunya di pondok. Itu pun bisa jadi penyebab penyakit stroke sebelah kiri. Sok, bagi teman-teman yang punya stroke sebelah kiri, yang mengalami kisah yang sama. Cucunya di pondok, kepikiran cucunya terus. Cucunya lagi sekolah, kepikiran cucunya terus. Itu bisa jadi stroke sebelah kiri. Dan yang paling banyak terjadi lagi ketika menghalangi sebuah kebaikan. Ada orang pengen nikah, anaknya pengen nikah, ditentang. Kamu nggak boleh nikah sama dia, kamu diharamkan nikah sama dia. Ada nggak yang kayak gitu? Dan bukan hanya hal itu. Ketika kita misal ada orang udah deket dengan perempuan, ternyata perempuannya lebih memilih menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia berbagai cara untuk menghalangi pernikahannya, hati-hati. Bisa muncul penyakit stroke sebelah kiri. Barakallah. Nah, inilah datangnya sebuah penyakit dari sifat perilaku perbuatan kita sendiri. Oke. Bukan dari makanan, bukan dari orang lain, bukan dari santet, sihir, guna-guna. Kenapa? 3 perkara yang menjadikan penyakit sulit sembuh. Apa itu? Bagi orang yang sering aduh ketika lagi sakit, sulit sembuhnya. Bagi orang yang sering mengeluh ketika sakit, sulit sembuhnya. Dan bagi orang yang suka menuduh ketika sakit, akan sulit sembuhnya. Inilah penyakit. Hadiah terindah dari Allah bagi mereka yang ridho menerimanya, sabar dalam menjalaninya. Kenapa? Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa. Allah ijabah setiap doa bagi orang yang paham. Namun bagi orang yang lemah iman, orang yang lemah ilmu, dikasih sakit, dia malah jadi rewel. Dikasih sakit banyak mengeluh, dikasih sakit banyak marah-marah. So, orang yang stroke rewel enggak hidupnya. Orang yang stroke kebanyakan rewel enggak. Kemudian gini, dia minta sesuatu. Udah kita usahakan beli. Begitu udah dibeli, disalahin. Bukan ini, saya pengennya yang itu. Ada enggak yang kayak gitu? Okay. Sok lihat orang-orang stroke. Begitu stroke memang nggak semua. Ada juga orang yang dikasih stroke itu anteng, ada. Namun nggak sedikit, kebanyakan orang yang stroke justru malah rewel banget. Banyak maunya, banyak mintanya, dikit-dikit marah. Lagi lapar, pengen makan, marah. So. Yeah. Ngambek, dikit-dikit ngambek, ogohan. Gitu. Ini real nyata. Makanya diagnosa tubuh jauh lebih akurat daripada diagnosa alat. Karena Allah ciptakan alam tubuh kita tidak kebetulan. Tidak kebetulan. Allah ciptakan tubuh kita tidak kebetulan. Udah didesain dengan sangat luar biasa. Sangat luar biasa kesempurnaannya. Maka diagnosa tubuh jauh lebih akurat daripada diagnosa alat. Jadilah orang yang baik. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Terus tebarlah benih-benih kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Maka bismillah, sama-sama kita belajar. Jadilah orang yang baik, jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jadilah orang yang baik, jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Ya. Terima kasih. Berkah selalu untuk semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Salam waras untuk kita semuanya. Salam sembuh untuk kita semua. Sembuh zahiran, sembuh wabatinan. Sallu ala Nabi Muhammad. Power of zikir. Allahu Akbar. Power of zikir. Allahu Akbar. Power of zikir. Allahu Akbar.